Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nining Sinari Putri, mahasiswa dari UIN Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Pada video ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yang bertemakan istiqomah dengan judul konsisten dalam berakhlak baik. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Akhlak Tasawuf dengan dosen pengampu Ustadz Syamsuddin MPD. Nah, apa aja sih yang perlu kita bahas tentang istiqomah ini? Yuk ikuti terus, ini dia. Bahasan yang pertama yaitu tentunya definisi. Definisi istiqomah secara bahasa berarti tegak dan lurus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam perspektif tasawuf, istiqomah merupakan derajat kesempurnaan dari semua usaha. Eksistensi istiqomah dalam diri seseorang mendatangkan kebaikan. Meninggalkan sikap istiqomah berarti menyia-nyiakan kesempatan dan semua yang telah diusahakan. Hal ini menguatkan bahwa istiqomah mendatangkan dampak positif bagi diri seseorang. Kemudian, sikap istiqomah tersebut ibaratnya proses akhir dari segala perbuatan baik. Ketika perbuatan baik dilaksanakan, maka proses selanjutnya yaitu keberlanjutan untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Nah, pembahasan yang kedua yaitu ayat-ayat Al-Quran yang terkait tentang istiqomah. Nah, yang pertama terdapat dalam surah Al-Jin ayat 16 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, yang artinya, dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yaitu agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Nah, pada surah Al-Jin ini terdapat penafsiran pada penggalan ayat At-Tariqah. Tariqah ada dua penafsiran, yaitu yang pertama, Tariqah orang yang baik jika dia istiqomah di dalam jalan Islam atau selalu berada di dalamnya, maka dia akan dilimpahkan air yang banyak. Kata air tersebut yaitu dimaksudkan rezeki yang banyak. Kemudian yang kedua yaitu Thariqah ini masih umum. Nah, tapi penafsiran yang kedua ini Thariqah fi dhalalah, yaitu berada di jalan yang sesat. Nah, jika seseorang berada di dalam jalan yang sesat, dia juga mendapatkan rezeki yang banyak, tetapi itu adalah sebagai bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu azab yang dibungkus dengan kenikmatan. Nah, yang kedua yaitu terdapat dalam surah Yunus ayat 89 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Nah, pada ayat ini, sebelum ayat ini menjelaskan tentang Nabi Musa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membinasakan Fir'aun. Nah, dalam ayat ini dijelaskanlah bahwa Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Nah, kalian berdua di sini yang dimaksud yaitu Nabi Musa yang berdoa kepada Allah dan kemudian diaminkan oleh Nabi Harun alaihissalam. Kemudian yang ketiga terdapat juga pada surah Hud ayat 112 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama
bima ta'maluna basir. Yang artinya, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya dan hamba-hambanya agar tetap teguh dan selalu berada di jalannya, karena hal tersebut merupakan sarana untuk mereka melawan musuh-musuhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga melarang untuk kaum muslimin melampaui batas, karena hal tersebut akan merugikan dirinya sendiri meskipun itu bersikap kepada orang-orang musyrik. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberitahukan bahwa Dia Maha melihat segala apapun yang dikerjakan oleh hambanya di dunia ini. Dia tidak pernah lengah sedikit pun dan tidak ada yang samar baginya. Yang ketiga yaitu karakteristik istiqomah dalam ruang lingkup. Ada 3. Yang pertama yaitu istiqomah hati. Istiqomah hati senantiasa teguh dalam mempertahankan keimanan dengan cara menjaga kesucian hati daripada sifat syirik, sifat iri dengki, sifat sombong, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, istiqomah hati bermaksud mempunyai keyakinan yang kukuh terhadap keimanan. Nah, yang kedua ada istiqomah lisan. Istiqomah lisan merupakan bagaimana memelihara lisan atau tutur kata supaya senantiasa berkata yang benar atau jujur, seperti kata hati yang berpegang pada prinsip kebenaran dan kejujuran, tidak berpura-pura dan tidak banyak berdalih. Istiqomah lisan atau tutur kata supaya senantiasa berkata yang benar atau jujur, seperti kata hati yang berpegang pada prinsip kebenaran dan kejujuran, tidak berpura-pura dan tidak banyak berdalih. Istiqomah lisan terdapat pada orang yang beriman, berani menyatakan dan mempertahankan kebenaran, dan terutama orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu istiqomah perbuatan. Istiqomah perbuatan yaitu tekun bekerja atau melakukan amalan atau apa saja usaha untuk mencapai kejayaan atau ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah dalam perbuatan merupakan sikap dedikasi dalam melakukan suatu pekerjaan atau usaha atau perjuangan yang menegakkan kebenaran tanpa ada rasa kecewa, lengah semangat atau putus asa. Nah, dari ketiga karakteristik itu kita bisa menumbuhkan keistiqomahan atau konsisten dalam berakhlak baik. Karena ketiga karakteristik tersebut saling berkaitan. Yang pertama yaitu hati. Hati kita bisa menumbuhkan akhlak yang baik jika hati kita bersih, atau dengan kata lain kita bisa membuat hati kita menjadi ikhlas dalam melakukan semua perbuatan tanpa adanya rasa keterpaksaan, rasa dendam, rasa iri dengki, ataupun rasa kesombongan. Nah, kemudian yang kedua itu lisan. Nah, kita bisa menumbuhkan akhlak yang baik dari lisan. Dalam berakhlak baik itu melalui lisan. Kenapa lisan? Karena lisan adalah sesuatu yang bisa mengeluarkan perkataan yang sengaja maupun yang tidak disengaja, yang bisa menyebabkan seseorang sakit hati dengan perkataan kita tersebut. Sebagaimana yang terdapat pada sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamatul insan fi hifzil lisan.
keselamatan manusia, yaitu dalam menjaga lisannya. Nah, kemudian dalam menjaga lisan ini kita bisa menumbuhkan akhlak yang baik, yaitu dengan cara kita mengeluarkan kata-kata yang baik, yang tidak membuat orang sakit hati dengan apa yang kita katakan, sehingga keistiqomahan dalam berakhlak itu akan terbentuk dari keistiqomahan kita dalam berucap baik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu perbuatan. Perbuatan ini juga merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi bagaimana kita bisa istiqomah dalam berakhlak yang baik. Karena keistiqomahan ketika dalam berbuat baik itu akan membentuk akhlak yang baik pada diri kita. Karena ketika kita sudah terbiasa dalam berbuat baik, maka akhlak kita itu akan terbiasa untuk mengikuti hal-hal yang baik. Nah, itulah 3 karakteristik istiqomah yang bisa membentuk istiqomah dalam perbuatan atau konsisten dalam berbuat baik. Karena ketika kita sudah bisa menjaga hati kita, lisan kita, perbuatan kita, maka akhlak yang baik itu akan terbentuk dengan sendirinya. Apalagi kita bisa istiqomah menjaga ketiga hal tersebut, maka keistiqomahan dalam berakhlak itu akan terbentuk sampai seterusnya. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana kita bisa menjadi orang yang istiqomah dan apa sih manfaat istiqomah itu? Tentunya untuk menjadi orang yang istiqomah yaitu kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita menata hati kita, perbuatan kita agar kita tetap bisa istiqomah dalam melakukan kebaikan tanpa kita harus terlena dengan kenikmatan dunia. Nah, disitulah bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita agar tidak terpancing dengan hal-hal yang kelihatannya indah saja. Nah, kemudian pernah juga saya mendengar dari Ustadz Adi Hidayat untuk memantapkan hati dalam keistiqomahan itu, yaitu dengan cara sholat tahajud, sebagaimana yang terdapat di surah ke-73 ayat ke-6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila. Nah, dari ayat ini jika kita bisa bangun malam, itulah yang paling kuat menetapkan hati dan setiap yang diungkapkan itu menyentuh pada jiwa. Itulah caranya kita bisa menjadi istiqomah. Bagaimana kita bisa mengendalikan hati kita agar tetap ikhlas dalam menjalankan apapun yang kita lakukan tanpa adanya keterpaksaan. Nah, kemudian bagaimana kita untuk belajar bangun sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Nah, itu. Kemudian apa sih manfaat istiqomah? Tentunya manfaat istiqomah itu pasti sangat banyak dan sangat bermanfaat. Yang terutama yang pernah dikatakan oleh para ulama, al-istiqomah khairum min alfi karomah. Nah, istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Tentunya kita sudah tahu ya, karomah yang dimiliki oleh para ulama itu merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Namun tidak kalah istimewanya orang yang istiqomah dalam perbuatannya, apalagi dalam melakukan sebuah kebaikan. Walaupun mungkin kebaikan itu sedikit atau amalannya sedikit, tapi istiqomah kita lakukan, maka itu juga lebih baik daripada karomah-karomah daripada ulama-ulama. Nah, kemudian ada juga ungkapan ulama yang mengatakan
Dimanapun kita, ketika kita bisa tekun, maka kesuksesan itu akan datang pada diri kita. Karena kesuksesan itu tidak bisa datang dengan instan. Itu butuh proses dan tentunya keistiqomahan kuat menetapkan hati, dan setiap yang diungkapkan itu menyentuh pada jiwa. Itulah caranya kita bisa menjadi istiqomah. Bagaimana kita bisa mengendalikan hati kita agar tetap ikhlas dalam menjalankan apapun yang kita lakukan tanpa adanya keterpaksaan. Nah, kemudian bagaimana kita untuk belajar bangun sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Nah, itu. Kemudian apa sih manfaat istiqomah? Tentunya manfaat istiqomah itu pasti sangat banyak dan sangat bermanfaat. Yang terutama yang pernah dikatakan oleh para ulama, al-istiqomah khairum min alfi karomah. Nah, istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Tentunya kita sudah tahu ya, karomah yang dimiliki oleh para ulama itu merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Namun tidak kalah istimewanya orang yang istiqomah dalam perbuatannya, apalagi dalam melakukan sebuah kebaikan. Walaupun mungkin kebaikan itu sedikit atau amalannya sedikit, tapi istiqomah kita lakukan, maka itu juga lebih baik daripada karomah-karomah daripada ulama-ulama. Nah, kemudian ada juga ungkapan ulama yang mengatakan, dimanapun kita, ketika kita bisa tekun, maka kesuksesan itu akan datang pada diri kita. Karena kesuksesan itu tidak bisa datang dengan instan. Itu butuh proses dan tentunya keistiqomahan kita. Nah, mungkin banyak orang yang mengatakan memulai itu lebih mudah daripada menjalani. Tapi yakinlah, ketika kita benar-benar percaya kepada Allah, maka setiap proses kita itu akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tetaplah bertahan dalam proses, dalam keadaan apapun, karena keistiqomahan itu akan membawa kita ke dalam kesuksesan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.